Hai teman-teman, ini bukan nasi goreng ya, tapi ini nasi kacang panjang. Apa bedanya nasi kacang panjang sama nasi klepot ataupun nasi wajan ya? Bedanya itu di bumbunya. Kalau saya ya, bumbunya ada ebi dan shiitake mushroom serta kacang panjang ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut masak nasi kacang panjang, aku mau masak ini dulu teman-teman. Ini ayam tua setengah ekor, aku celur dulu ya. Ini mau aku gunakan untuk masak sup. Setelah siap, angkat dan tiriskan lalu cuci dengan air bersih ya teman-teman. Nah, buat yang nanya, kok setiap hari masak sup apa nggak bosen ya? Enggak ya mbak ya, kalau orang Cina itu makan nasi itu wajib ada supnya ya. Selanjutnya air untuk bikin supnya ini udah mendidih, jadi ayamnya langsung aku cemplungkan aja ya. Ini ditutup lalu direbus hingga airnya itu ngaldo gitu ya. Selanjutnya ini kacang panjang, aku menggunakan 3 batang aja ya, tapi kalau mau lebih juga boleh ya, disesuaikan kebutuhan. Dan ini ada shiitake mushroom, ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini airnya jangan dibuang, nanti digunakan untuk masak ya teman-teman. Terus shiitake mushroomnya cuman aku potong nipis-nipis seperti ini saja. Lanjut cincang 6-7 ulas bawang putih. Nah ini aku cincang aja, tapi kalau nggak suka dicincang mau dihaluskan juga boleh ya, disesuaikan selera. Tapi kalau aku cincang aja ya teman-teman. Dan ini ada bawang merah, bawang merahnya aku menggunakan 4 biji aja ya. Ini aku potong nipis-nipis seperti ini saja. Dan ini ada ebi, ebinya ini 1 sendok makan ya teman-teman, aku rendam terus ini dicincang halus juga. Lanjut ini aku tambahin scallop, ini scallopnya size besar jadi aku kasih 1 biji aja. Nah air rendaman scallopnya juga jangan dibuang ya, karena ini scallopnya besar jadi aku potong-potong seperti ini ya. Kalau menggunakan yang kecil cukup dibelah juga boleh ya. Dan juga ada daun bawang. Nah daun bawangnya ini yang bagian hijaunya nanti untuk taburan ketika nasinya udah siap. Nah yang bagian putihnya dipotong halus seperti ini. Selanjutnya ini setengah ekor ayam kampung yang udah aku potong-potong. Untuk berasnya aku menggunakan 2 cup ini ya teman-teman, cup ukuran rice cooker ya, bukan cup itu ya, apa namanya, yang tin susu itu ya. Hari itu aku bikin ada yang nanya katanya cup tin susu kah? Bukan ya kak ya, cup untuk rice cooker gitu ya. Setelah dicuci bersih ini ditiriskan. Lanjut sediakan kuali ataupun wajan juga boleh ya. Ini aku menggunakan kuali non-stick. Panaskan minyak wijen secukupnya, campurkan dengan minyak masak secukupnya. Lalu tumis bawang merah hingga layu ataupun setengah matang, lalu masukkan bawang putih, potongan daun bawang serta ebi. Nah ini ditumis hingga betul-betul matang ya teman-teman. Setelah betul-betul matang lalu masukkan shiitake mushroom. Nah ini shiitake mushroomnya ditumis hingga baunya itu harum wangi gitu ya. Setelah shiitake mushroomnya itu naik baunya baru dimasukkan ayamnya. Nah ini ayamnya ditumis hingga air darahnya itu enggak ada ataupun berubah warna gitu ya. Setelah berubah warna lalu masukkan air secukupnya. Nah ini airnya aku menggunakan 3 mangkok kecil ini aja dulu ya. Nanti kalau enggak cukup gampang bisa ditambahin ya teman-teman, karena airnya itu tergantung berasnya teman-teman. Kadang kan beras ada yang suka air, ada yang nggak suka nyerap air gitu ya. Lalu masukkan perbumbuan, saus tiram, kecap asin, gula, serbuk lada ajisio, serbuk lada putih. Kalau nggak ada serbuk lada ajisio bisa diganti dengan serbuk lada hitam. Dan tambahkan kecap pekat. Ini kecap pekatnya secukupnya aja ya teman-teman, untuk pewarna aja. Aduk-aduk lalu tutup panci. Ini dimasak dulu ayamnya hingga mateng. Nah setelah ayamnya mateng lalu dicek rasa. Bila rasanya udah pas, ini pastikan rasa asin gurih manisnya itu balance ya teman-teman, baru nanti nasinya itu rasanya enak ya. Aku masukkan kacang panjangnya karena tadi ada lebihan wortel sedikit, jadi ini aku campurkan aja ya. Ini apinya jangan besar-besar, sedang aja. Aku masak sebentar hingga kacangnya itu agak setengah mateng gitu ya. Tapi ini kalau suka yang kacangnya itu
warnanya cantik, terus suka yang setengah mateng, ini dimasukkan las ya. Kalau udah mau mateng gitu baru dimasukkan. Tapi kalau bosku suka kacangnya itu yang lembut gitu ya, yang empuk gitu. Mereka suka seperti itu, jadi ini aku masak dulu hingga setengah matang dulu. Oke. Nah, ini kacangnya udah setengah matang ya teman-teman. Jadi ini aku masukkan berasnya. Ini enggak aku tambahin air ya teman-teman. Bikin nasi kacang panjang ini ataupun nasi klepot itu nasinya harus yang satu biji gitu ya. Jadi nanti itu nasinya enak gitu loh. Kalau hasilnya nasinya itu lembek, kalau bos saya enggak suka seperti itu ya. Dia suka yang nasinya itu, kalau bahasa Jawaku itu nasinya pero ataupun mabyur gitu ya. Baru nanti rasanya itu enak. Dimasak hingga airnya itu kering gitu ya. Nanti kalau airnya udah kering baru apinya dikecilkan. Oke. Kayak bikin nasi liwet gitu kalau di kampung ya. Dulu waktu di kampung kalau masak nasi belum ada rice cooker itu kan masaknya bikin nasi liwet gitu ya. Nah, lebih kurang samalah cara masaknya ya. Cuman bedanya kalau ini langsung dibumbuin, langsung lauk-lauknya itu masuk ke sini. Oke. Oke, ini aku cek dulu sekiranya udah airnya itu udah kering, terus teksturnya itu udah setengah mateng gitu ya berasnya. Jadi ini aku turunkan, terus aku tambahin alas biar agak tinggi gitu ya teman-teman, supaya nggak cepet gosong. Nah, seperti ini. Kalau ditinggikan sedikit seperti ini itu kan nggak terlalu panas ya, jadi nanti matengnya itu pelan-pelan gitu loh, jadi nggak banyak yang gosong. Oke, ini dimasak hingga matang. Selanjutnya aku mau ngecek ini ayamnya tadi udah siap teman-teman. Ini udah ngaldo. Ini mau aku tambahin ini serbuk tincat. Ini itu salah satu herbal Cina tapi udah dibikin serbuk seperti itu ya, dihaluskan. Ini bu bosku beli dari China, waktu itu dia pergi liburan ke sana beli ini. Ini di dalamnya udah ada takaran sendoknya seperti ini ya teman-teman, kecil gitu ya. Ini kebutuhannya seberapa disesuaikan selera ya. Kalau suka ya dilebihkan, kalau ndak suka ya secukupnya aja. Terus ini itu diseduh dulu dengan air suhu ruang gitu ya. Air suhu ruangnya air mateng ya teman-teman, soalnya kalau diseduh dengan air mendidih nanti jadinya itu ketul-ketul gitu ya. Nah, ini setelah siap langsung dimasukkan ke dalam air rebusan ayam tadi, diaduk-aduk. Nah, bumbunya cuman garam aja ya teman-teman. Ini itu rasanya itu pahit-pahit gurih gitu ya. Oke, ini udah siap. Selanjutnya aku mau ngecek nasi kacang panjangnya tadi ya teman-teman. Nah, ini itu sekiranya airnya kurang ataupun teksturnya itu ndak mateng, ini bisa ditambahkan air mendidih ataupun air matang secukupnya gitu ya. Lalu ditutup lagi, dimasak hingga matang. Seperti itu juga boleh teman-teman. Oke, selanjutnya ini nasinya udah siap teman-teman. Ini udah mateng, tinggal ditambahin dengan ini potongan daun bawang tadi ya. Aduk-aduk hingga potongan daun bawangnya itu layu. Ini udah siap. Oke, seperti ini saja nasi kacang panjang hari ini. Sekarang aku icip-icip dulu ya. Kalian mau ndak? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Icip-icip dulu. Loh, apinya ndak dimatiin. Sedap, enak. Ini itu enak banget teman-teman. Pak bosku makan sampai nambah 3 kali. Oke teman-teman, itulah masakanku hari ini. See you di next video. Bye bye.